Ustadz pernah nggak lihat Tuhan? Gitu dia. Contoh apa namanya simpelnya. Pak Ustadz pernah lihat Tuhan? Oh, baik. Kalau Anda menanyakan kepada saya, apakah saya bisa melihat Tuhan? Bang, bagi saya, bukan bisa maunya pernah melihat Tuhan. pernah. Gitu. Jawabannya gini, Bang. Ya, kalaunya Tuhan itu nongol, itu pasti bukan Tuhan. Tuhan itu nggak pernah terlihat, kata Yesus. Ya, gini, maunya Pak Ustadz pernah melihat Tuhan. Bang, Yesus aja kagak pernah lihat Tuhan. Apalagi saya. Enggak gini, saya tanya dulu Pak Ustadz. Oh, berartinya Pak Ustadz belum pernah melihat Tuhan ya? Ya, nggak bakalan pernah manusia bisa melihat Tuhan. Yesus aja bilang, Tuhan itu nggak kelihatan. Ya, jadi gitu Pak Ustadz. Diturunlah Tuhan Yesus itu supaya kita itu mengerti kuasa Tuhan itu seperti apa. Itulah diturunkannya Tuhan Yesus itu Pak Ustaz. Jadi apa yang Tuhan Yesus Bang, bentar. Saya nggak ngerti. Berarti Tuhan menurunkan Tuhan. Macam mana kayak gitu? Ya, itu kan memang analogi yang istilahnya yang sering digiring di live seperti ini. Jadi dia akan berputar di situ saja begitu. Nggak bakalan ketemu gitu dia. Bikin bingungnya kayak gitulah, Bang. Anda sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan menurunkan Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan itu? Mengutus. Tuhan mengutus Tuhan gitu. Tuhan dia menjadikan dirinya apa saja itu bisa saja Pak Ustadz. Misalnya contoh ini. Apa Pak contohnya? Ini contoh simpel saja ya. Pak Ustadz pergi ke suatu daerah. Suatu daerah. Di sana itu daerah itu sangat berbahaya. Jadi Pak Ustadz ini terancam lah begitu. Terancam di sana. Kalau tidak ada yang tolong itu nyawanya itu bisa hilang Pak Ustadz. Datanglah orang itu menolong Pak Ustadz. Nah itu diutus Pak Ustadz, itu diutus sama Tuhan itu lewat apa saja, lewat binatang kan, lewat apa saja. Itulah Tuhan hadir gitu Pak Ustadz untuk menolong Pak Ustadz itu dia. Supaya kita tahu, supaya kita rasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada, itu dia. Ya, jadi gitu. Mau lewat apa saja Tuhan berhak ya. Mau lewat apa saja gitu. Berarti Tuhan Anda bisa jadi apa saja gitu. Apapun kehendaknya Tuhan, kita tidak bisa menguasainya, hanya Tuhan yang lebih kuasa. Iya, makanya saya tanya. Berarti Tuhan Anda bisa jadi apa saja. Iya, kalau Tuhan itu mau lewat berwujud seperti Pak Ustadz saja bisa saja. Agak bingung saya. Kalau Tuhan mau. Kalau seperti itu ya, kalau Tuhan Anda mau baik bisa jadi apa saja. Sekarang saya mau tanya Bang Fransiskus ya, kalau dia bisa jadi apa saja, bisakah dia jadi iblis jika dia mau? Bisa dia jadikan iblis, tapi apa gunanya dulu Pak Ustadz? Bisa jadi iblis ya. Wah, bahaya kali Bang. Nanti ya kamu salah sembah pula, nyembah iblis pula kamu nanti. Bukan begitu. Ya, kalau dia jadi iblis, kayak gimana membedakan Tuhan dengan iblis? Kalaupun dia bisa jadi iblis, membedakan iblis dengan Tuhan kayak gimana jadinya kalau dia jadi iblis tuh? Kan Pak Ustadz yang mau tadi. Yang mau. Satu lagi ya. Kalau Pak Ustadz yang mau. Tahu saya Bang Fransiskus, bukan saya yang mau, saya yang nanya gitu. Tapi Anda mengatakan bisa jadi iblis. Baik, pertanyaan kedua nih ya. Kan Pak Ustadz tadi yang nanya apakah bisa jadi iblis. Pak Ustadz mau apa saja bisa. Tergantung Pak Ustadz mau jadi apa. Iya, tergantung ya. Mau jadi apa Tuhanmu? Kutanya jadi iblis, kata kamu bisa. Ya baik, saya hargai jawabannya.
Nah, Kalau kalaunya dia kalau jadi Tuhan iblis, ya kalau Kalau Tuhan Tuhan mau. Hmm. Kalau dia Tuhan itu mau jadi iblis, pertanyaannya gimana membedakan Tuhan dengan iblis? Kalau Tuhannya pun jadi iblis, macam mana? Oh, karena nanti kamu salah sembah pula, Bang. Malah nyembah Gini. nyembah iblis kamunya nanti. karena nggak ada gunanya itu, makanya untuk apa dia jadi iblis? Baik. Ya. Pertanyaan yang kedua, ya saya tinggalkan Oke. pertanyaannya bisa jadi iblis atau tidak. Nah, Tuhan Anda yang bisa jadi apa saja, bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Ya, Bisa nggak? bisa menjadi apa? Bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Manusia nggak bisa lah. Menjadi bukan Tuhan? Hmm. Nggak bisa lah, Tuhan tetap menjadi Tuhan lah. Katanya maha bisa. Tadi katanya bisa jadi apa saja. Maksudnya gimana? Loh. Kata Anda kan Coba Tuhan. ulang. Kata Anda, Tuhan Anda bisa jadi apa saja. Sekarang saya tanya, bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Lalu Anda jawab tidak bisa. Berarti pernyataan Anda ambigu atau salah di depan tadi. Artinya ada sesuatu yang Tuhan Anda itu tidak bisa. Tuhan menjadi apa? Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan. Menjadi bukan Tuhan. Jadi Tuhan ngapain lagi dia mau jadi Tuhan? Menjadi bukan Tuhan. Tuhan menjadi bukan Tuhan, begitu? Iya. Nggak bisa kalau dia Tuhan. Nah, kan Bagaimana? nggak bisa kata ibunya. Berarti ada Ya, Tuhan itu sudah Anda Tuhan. itu. Tidak perlu dia menjadi Tuhan lagi. Dari dulu dia sudah Tuhan. Ngapain dia menjadi Tuhan lagi? Itu Nggak usah dibolak-balik aja pertanyaannya. Nggak usah diarahkan ke ibunya, dengar aja Bang Franciscusnya tidak aja bisa, gitu. Pak Ustadz itu permainkan kata bolak-balik. Dia tidak bisa menjadi Tuhan karena dia sudah Tuhan dari dulu. Itu harus berarti Pak Ustadz ada mengerti. berarti ada yang tidak bisa Tuhanmu, Bu. Ya, Tadi katanya bisa semua. Bagaimana? Ternyata ada yang tidak Jangan bisa. Macam mana? memutarbalikan kata. Kan kayak gitu. Menjadi bukan Tuhan. Dia jadi apa saja bisa, kata Anda dan Bang Franciscus. Saya tanya, menjadi bukan Tuhan, bisakah dia? Tiba-tiba Anda jawab tidak bisa. Berarti ada Tuhan Anda itu yang tidak bisa, gitu loh. simpelnya begini, Pak Ustadz. Tuhan itu, dia mau jadikan apa saja itu, asal dia mau dengan tujuannya dia itu, semuanya bisa. Pak Ustadz mau dijadiin burung aja bisa Tuhan buatkan. Gitu. Bang, kalau dia bisa jadi manusia, ya Tuhan Anda bisa jadi manusia, Anda anggap ya seperti itu. Kenapa dia tidak menebus dosa iblis, Bang? Kenapa nggak jadi iblis buat tebus dosa iblis? Begini Pak Ustadz ya, Ah. saya kasih tahu kenapa iblis itu tidak ditebus oleh Tuhan, karena iblis kenapa? itu mempunyai sifat seperti Tuhan. Ia diciptakan itu sama seperti Tuhan. Dia mengenal Tuhan karena dia hidup bersama-sama Tuhan. Dia tahu itu hatinya Tuhan. Jadi dia memberontak itu dari dirinya sendiri. Sedangkan manusia, kenapa ditebus sama Tuhan? Karena dia memberontak itu karena dia dipengaruhi oleh iblis untuk makan buah terlarang. Jadi itu perbedaannya. Kenapa Tuhan menebus manusia sedangkan iblis tidak dia tebus? Berarti salah lagi ayat Anda. Katanya Tidak kan ada, begitu, tidak sama.
begitu Salahnya di besar mana? katanya ya ayat Anda, begitu besar kasih Allah. Tiba-tiba Ya, pilih kepada kasih. manusia. Di ayat itu bilang kepada manusia, bukan kepada Kalau iblis. dia begitu besar kepada makhluknya ya yang Tidak dia ada ciptakan. makhluknya. Diingatkan lagi di ayat itu, begitu besar kasih Allah kepada manusia. Bukan Kata makhluk. Anda tadi iblis tadi ciptaannya, betul nggak? Benar, memang benar Nah. itu Tuhan yang ciptakan. Tapi kan Kalau Tuhan tidak berfirman. ini- Kalau Tuhan itu begitu besar kasihnya kepada iblis dan manusia. Nah, berarti Ustadz Tuhan pahami ibu di situ. salah lagi. Di situ Berarti tidak ada iblis. Di situ Berarti hanya ada manusia. berarti Tuhannya ibu pilih kasih. Oh, tidak. Seharusnya Tidak begitu kalau dia konsepnya. begitu Tolong dibaca besar lagi ayat ya. dengan baik. Kalau dia begitu Jangan besar ditambah kepada dan makhluknya tuh dikurangi. kasihnya, maka semuanya dia bagi rata, harus adil. Tidak, Kenapa malah pilih karena di kasih? firman itu berkata begitu besar kasihnya Tuhan kepada manusia, bukan kepada iblis. Jadi jangan kepada manusia. diputarbalikkan Begitu firman besar Tuhan. kasih Allah akan dunia ini, bukan manusia, bukan. Oh, Gimana sih? Diputarbalikin firman Tuhan. Bukan Loh, begitu. nih, ibu baca ya. Ibu aja dah yang baca sendiri ya. Nih. Nah, Ayah. Ibu sendiri baca kitab ibu. Yohanes 3. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Bukan Ya, akan manusia. saya tanya dunia sama iblis itu sama nggak? Jangan bodoh Pak Ustaz, jangan bodoh. Lah. Iblis kan Anak juga di SD dunia. juga tahu. Iblis sama Betul dunia nggak? itu berbeda. Iblis itu betul nggak dia di dunia? Pak Ustadz aja ada di dunia, manusia juga di dunia. Iblis di dunia juga kan? Dulu tidak di dunia, dulu dia tinggal bersama-sama Tuhan Iya. karena dia berdosa. Kalau dia di dunia makanya dibuang Tuhan ke juga, ya Bu ya. Kalau iblis di dunia juga, maka karena begitu besar kasih Allah akan dunia, termasuk iblis. Tidak begitu konsepnya. Malah dipelintir pula. Malah dipelintir pula kitabnya. Sampean yang pelintir itu Macam jangan bodoh Pak mana? Ustadz, diputar balik. Kok malah kitabnya dipelintir sendiri. Kamu aja Ustadz yang bodoh yang pelintir. Aduh. Bo. Nah, sekarang saya tanya Kenapa? lagi, Aduh. ya. Emang tugasnya kalian saya itu tanya lagi nih. bolak-balikin firman Tuhan. Karena apa? Karena tadi pertanyaan di awal dari Bang Fransiskus, pernahkah saya melihat Tuhan? Saya jawab tidak pernah. Sekarang Ibu dengan Bang Fransiskus, ya, apakah pernah melihat Tuhan? Pak Ustadz tanya, Iya, saya tanya Bang Fransiskus sama ibunya, ya. Pernahkah Anda melihat Saya Tuhan? tidak pernah melihat Tuhan, tapi saya merasakan kehadiran Tuhan itu di ada. dalam hidup Merasakan. kita. Oh, merasakan. Pernah? Tidak pernah. Baik, berarti Yesus itu bukan Tuhan gitu karena kelihatan, betul? Tidak ada ayat yang menyatakan Mau dibantah pula Bible-nya. Nih saya kasih lagi ayatnya, kata Yesus nih ya langsung. Macam mana pula dah? Nih, kata Yesus kayak gimana? Nih kata Yesus ya. Yohanes 5 ya. Saya bukakan dulu nih. Nih, Bo, ya, Ibu baca. Nih, kata Yesus ya. Nih. Kata Yesus, kayak gimana? Yaudah, saya geser aja ke bawah nih, ya. Nomor 37. Nih, Bu, kata Yesus nih. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi suara Tuhan
dan rupa Tuhan itu kagak kelihatan. Sedangkan Yesus ya, dia itu kelihatan di muka bumi, kata Yesus. Dia yang mengutus aku. Nah tuh, artinya apa? Yesus ini kelihatan dan dia bukan Tuhan. Itu kata Yesus. Kok bisa bukan Tuhan itu? Tahu dari mana Pak Ustadz dasarnya? Nih ayatnya. Ya dasarnya kenapa kita tahu dia bukan Tuhan. Nih dasarnya. Nih. Nanti Anda buka ya di kitab Anda, di Alkitab Anda sendiri. Nih. Apa kata Yesus? Pada waktu itu berkatalah Yesus. Ya, ini Matius 11 nomor 25. Ajakan juru selamat judulnya. Kata Yesus seperti apa? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yang Tuhan siapa di sini? Yesus atau Bapa? Ya, Ya, yang Tuhan siapa? Yesus atau Bapa? Bapak. Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa. Tuhan. Nah, nih jadi ya Bang Fransiskus nih. Anda baca sendiri ya. Nih. Nih judul perikopnya aja nih. Jadi begini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz mau tampilkan semua ayat-ayat di situ, hanya dilihat dari kata-kata yang seperti itu, enggak akan ketemu Pak Ustadz. Gitu, Waduh, jadi waduh. logikanya begini. Masa Gini kitab aja, Anda Pak sendiri Ustadz. Anda mau bantah? Lalu saya harus bicara kekristenan melalui apa kalau bukan melalui kitab Kristen? Masa mau bantah sendiri kitabnya? Makanya saya mau ajarin Pak Ustadz cara mengertinya seperti ini. Pak Ustadz mau dengar enggak? Cara ngertinya kayak gimana? Dari Alkitab Anda lah, Ya, bukan dari Anda. Makanya saya mau ajarin biar Pak Ustadz itu mengerti. Gimana? Ya udah saya yang belajar nih. Gimana caranya? Gimana? Ayo silakan. Oke, cara belajarnya begini. Kayak gimana? Tuhan Yang penting itu ditampilkan datanya. mengutus Tuhan Yesus itu Lalu supaya kita itu mengerti Pak Ustadz. mengerti. Terus mengerti apa? Jadi gini, pada zaman dulu orang itu tidak mengakui atau mengenal Tuhan. Itu saja dulu ya. Tidak mengakui, tidak mengenal adanya Tuhan. Ya. Lalu? Jadi Tuhan dengan berbagai macam cara lewat para nabi, lewat wahyu-wahyunya lewat para nabi, masih tidak mengerti juga manusia gitu loh. Masih tidak mengerti juga ajaran Tuhan. Enggak apa-apa. Saya dengar dulu ya teman-teman. Nah, gimana? Ya. Terus Bahkan para nabi itu bahkan dibunuh. Masih tidak mengerti juga. Akhirnya Tuhan mengutus Yesus itu supaya terjun langsung menunjukkan bahwa saya ini loh Tuhan. Biar kalian. Nah, saya tanya dulu Bang. Ya, Yesus ini Tuhan atau bukan dulu? Tuhan. Berarti di situ Tuhan mengutus Tuhan. Nanti Pak Ustadz balik lagi ke kitab Saya bingung tadi. dengan penjelasan Anda, saya bingung. Masa Tuhan mengutus Tuhan gitu? Nah, nanti Pak Ustadz akan balik lagi ke sana. Pak Ustadz punya live ini dari waktu ke waktu itu tidak bakalan habis. Gitu. Bukan masalahnya Anda sendiri yang menjelaskan blunder gitu loh. Dengar dulu. Tadi kan masa belum ada Tuhan mengutus Tuhan. Saya tanya dulu di situ biar diselesaikan oleh Anda. Berarti kalau Yesus itu Tuhan dan ada Tuhan lagi yang mengutus Yesus, berarti Tuhan mengutus Tuhan. Betul atau tidak penjelasan Anda itu? Pak Ustadz ini ibaratnya hanya framing. Penjelasan saya belum selesai. Itu penjelasan Anda. Jadi cut. Gimana sih?
Itu penjelasan Anda, Bang. Kan belum selesai tadi. Ya udah, lanjut dulu. Silakan saya dengar deh. Apa kayak gimana? Kan sudah saya bilang tadi, pada zaman dahulu orang itu tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui. Baik. Mereka mengikut adat istiadat, Terus termasuk ya salah satunya itu nikah, terus boleh cerai, nikah lagi, boleh cerai, nikah lagi, gitu dia. sejak Zaman kapan dahulu. sejak kapan di Kristen ada nikah? Lain lagi ini nanti di framing lagi ini, apalagi urusan sejak Loh, apa? tunjukkan sama saya satu kata aja ya di kitab Anda setebal ini ya, setebal nih kitab Anda nih. Kosa kata nikah. Satu aja saya minta. Ada nggak? Tapi Ayo. tapi kalau ada bahasa di dalam Alkitab yang mengarah ke pernikahan itu Pak Ustadz nggak terima juga. Harus ada kata Di nikah kitab begitu. Anda ya, di kitab Anda hanya ada kawin, nggak ada nikah. Oke? Ada nggak? Kalau ada kata-kata yang mengarahkan ke pernikahan, hidup suami istri, Pak Ustadz kira nggak ada itu? Ada Pak Ustadz. Alkitab Anda mengarahkan yang dimaksud seperti itu ke arah perkawinan, bukan ke arah pernikahan. Karena pernikahan dengan perkawinan itu beda. Beda. Beda bagaimana? Kalau nikah ya itu ada syaratnya dalam Islam. Ada 5. Syaratnya apa? Ya, syaratnya ada laki-laki, ada perempuan, ada 2 saksi, ada walinya, ada akad dan ijab kabulnya Terus? serta maharnya, sigot. Nah, kalau perkawinan Kawin? tidak ada aturan seperti 5 tadi, nggak ada. Jadi hewan itu juga kawin antara jantan dan betina, mereka itu hewan kawin. Nah, karena mereka tidak punya aturan. Jadi di kitab Anda itu yang ada hanya kawin, nggak ada nikah. Kawin nggak ada aturan, hewan pun bisa kawin, gitu. Ya ndak mungkin lah Pak Ustadz di kalau ndak ada mau cari kata nikah di dalam Alkitab, ndak ada Pak Ustadz. Itu ya. Berarti penjelasan Anda salah. Terus apa yang dilakukan orang-orang Kristen yang Tadi nikah saat ini itu berarti Tadi salah Anda begitu? mengatakannya. Tadi Anda mengatakan di kitab Anda ada nikah. Ternyata nggak ada. Berarti penjelasan Anda salah dong. Jadi gini Pak Ustadz, nikah itu maksudnya mempersatukan antara pria dan wanita gitu loh. Bukan harus di dalam Alkitab itu menulis Anda menikah, bukan. Salah. Banyak. Emangnya nikah? Bang, kalau gitu saya mau tanya, nikah tuh dari kata apa sih? Tahu nggak Anda? Ini kita mau belajar Makanya agama, saya mau ajarin belajar gitu. kosakata ini. Saya ajarin semua biar Anda tahu gitu. Nikah tuh Anda tahu nggak dari bahasa apa? Nggak usah pakai bahasa nikah itu dari mana. Pak. Nah, Yang penting di dalam Anda Alkitab aja ya Bang ya. Anda saja mengartikannya salah. Nggak ada nikah itu yang dimaksud menyatukan antara laki-laki dan perempuan. Bukan itu maksud nikah. Bukan. Terserahlah Pak Ustadz mau dipakai kata nikah, mau pakai kata apa Ya yang penting udah tidak kayak gini. Maksud ada saya, kalaunya di Kristen hanya ada kawin, pakailah kosakata kawin. Nggak usah curi-curi ke Islam, nikah. Mana itu? Nikah itu dalam bahasa Arab artinya bercampur. Ah tuh. Saya ikuti live ini Pak Ustadz apa. Jadi hanya kayak mainin kata saja. Kita mau artikan pemahaman tentang isi daripada Alkitab itu, dari ajaran-ajaran itu. Makanya Nggak bisa Bang, masuk. Anda balik Mainin lagi. kata-kata saja. Ke penjelasan Anda saja bikin semua orang bingung. Tuh Yesus Tuhan. Yesus diutus ke muka bumi. Berarti ada Tuhan yang mengutus Tuhan, betul nggak? Gini aja Pak Ustadz.
gini aja. Ini kita ambil Apa simpel pula? aja. Ini masalah ajaran agama ya. Saya pernah sama Zuma juga, pernah saya sampaikan ini. Sampai dia agak keras sama dia. Gini aja Pak Ustadz. Agama itu diajarkan untuk kebaikan ya. Ya, Betul. benar ya. Semuanya untuk kebaikan. Semua. Sekarang Terus? saya tanya Pak Ustadz, Hmm. semua ajaran-ajaran itu kira-kira mana kira-kira ajaran istilahnya yang buahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Pak Ustadz lihat itu kira-kira mana yang buah Islam. yang bagus itu? Buah yang bagus itu ya? Buah yang bagus Islam, betul. Ya, betul ya. Dari semua agama, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Islam, Yahudi, buah yang paling Pak bagus Ustadz, pengajarannya Islam. Pak Ustadz nggak bohongnya, nggak bohong dalam hatinya itu ya. Enggak? Jujur itu ya. Iya, Jujur. Islam. Buah dari kehidupan kita di negara kita Indonesia ini dari hati Pak Ustadz menjawab itu ya. Bagus ya. Ya, makanya dilihat dari buahnya, pengajaran sesat dan tidak. Kan kayak gitu di kitab Anda. Pengajaran sesat dan tidak itu dalam kitab Anda dilihat dari buahnya. Jadi hasil dari ajaran tersebut. Lihat Bang Fransiskus ya. Sejak zaman bahula ya, manusia pertama sampai Yesus datang ya, itu nggak ada ajaran para nabi menyuruh menyembah manusia. Nggak ada. Enggak. Gak ada. Lalu ada datang, ya. Lalu ada datang seseorang yang mengaku rasul, lalu menyuruh menyembah manusia. Nah, Akhirnya apa? Akhirnya, lah bukan ini kitab Anda. Akhirnya apa? Banyak miliaran manusia tersesat menyembah manusia. Nah, dari situ aja kita dapat lihat buahnya. Buah dari pengajaran para nabi ya tidak mengajarkan menyembah manusia. Itu ajaran para nabi. Buahnya tidak pernah menyuruh menyembah manusia. Tiba-tiba ada seorang penyesat yang mengaku rasul lalu menyuruh menyembah manusia. Sehingga miliaran orang tersesat menyembah manusia. Datang Nabi Muhammad tidak menyuruh menyembah manusia. Tuh, makanya Islam tidak menyembah manusia. Buah yang paling bagus ya yang dihasilkan adalah Islam, yaitu menyembah Tuhan semesta alam. Tuh. Pak Ustadz mengerti tak arti dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Itu Pak Ustadz Iya. mengerti. Betul. Itu artinya bagaimana itu Pak Ustadz? Artinya Dari buahnya lah, maksudnya itu dari pengajarannya lah. Dilihat dari hasil pengajaran buah itu. Kayak gimana sih? Jadi dari pohon buahnya itu lah dianggap kamu mengenal dianggap pohonnya. batang ya, dianggap batang sebuah perjalanan ajaran. Itu namanya dari buahnya lah kamu mengetahui pohonnya. Pohonnya ya kalau buah itu baik maka dia menghasilkan, maka kalau pohon itu baik maka dia akan menghasilkan buah yang baik. Kan kayak gitu. ya. Nah, makanya lihat aja ya apa yang dihasilkan oleh penyesat Paulus menyuruh menyembah manusia. Nah, Ayo. jangan dulu ke sana kita singkat Nggak aja bisa dipelintir bang, nggak bisa dipelintir saya. kita singkat aja dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Itu artinya Pak Ustadz, itu artinya begini Pak Ustadz. Dari tingkah laku, dari perbuatan kita, misalnya saya berbuat begini, orang langsung tahu, oh itu pohonnya ini. Saya buat begitu, Pak Ustadz buat begitu, itu orang langsung tahu, oh itu pohonnya di situ. Itu maksudnya Pak Ustadz, gitu dia. Ya, Jadi saya dari paham. buahnya kamu mengenal pohonnya. Misalnya Pak Ustadz ngomongnya bla 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 bla, orang langsung tahu, oh memang pohonnya begitu. Saya ngomongnya seperti apa. Misalnya saya ngomongnya, contoh aja ya, saya tidak membanggakan diri saya. Contoh misalnya saya itu ngomongnya sopan sama orang tua atau apa, orang akan tahu, oh ini pohonnya itu dari ini, gitu dia Pak Ustadz. Baik, Itu, sekarang saya balik tanya. gitu. Menurut Anda ya buah pengajaran yang paling bagus agama apa? Kalau kami tidak perlu melihat agama siapa Pak Ustadz, lihat dari tiap hari kita melihat
Dari mata kita melihat sendiri Pak Ustadz. Ya udah, Kita dari nggak berhak- dari tiap hari ya mata kita bergerak, pasti ada yang dianut, apalagi di Indonesia. Maka sebutkan agamanya dari buahnya. Ya, yang bagus itu menurut Anda menghasilkan buah yang bagus, agama apa di Indonesia ini? Ada 6 tuh. Kita tidak boleh menghakimi Pak Ustadz. Tidak boleh. Silakan Anda jawab aja. Kalau Anda mengakukan bahwa Kristen buah yang paling bagus, itu kan jawaban Anda, atau Katolik Nggak kan boleh, kayak gitu. nggak boleh sama sekali kita mau menghakimi Pak Ustadz. Dilihat orang yang melihat kita Pak Bang, Ustadz. kenapa Anda malah nggak yakin dengan kekatolikan Anda? Bahwa Oh. Katolik itu bagus gitu. Pak Buahnya Ustadz, bagus. itu dari misalnya Pak Ustadz tetanggaan sama saya. Cukup Pak Ustadz melihat saya aja seperti apa, tetangganya seperti apa. Dari situlah Pak Ustadz akan mengenal. Nggak Baik, perlu saya ya udah. membanggakan diri Ya saya. udah, kalau begitu saya mau tanya ya sama Anda, karena Anda tidak menyebutkan agamanya. Penjajah di Indonesia ini, dia ya beragama apa? Penjajah yang zaman dulu. Saya nggak tahu Pak Ustadz. Saya kasih tahu, penjajah di Indonesia ini adalah agama Katolik pertama kali. Dari situ aja kita dapat mengetahui bahwa Ustadz. Katolik bukan buah yang bagus, bukan? Karena apa? Katolik menjajah Indonesia yang dibawa oleh Portugal atau Portugis. Portugis membawa Katolik ke Indonesia dengan cara penjajahan. Dari sini aja dapat kita tahu bahwa Katolik bukan buah yang baik. Ya Jelas? Pak Ustadz. Nah, Semoga di negara kita ini aman-aman saja lah. Ya, aman-aman saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sebagai kayak Pak Ustadz begini bisa menjadi contoh lah. Jadi ceramah terserah itu aja Bang. Terserah aja kalau saya ceramahnya keras ya. Orang mau nilai saya radikal, atau orientalis, atau fundamentalis, ya atau telolis, terserah gitu. Oh, Iya. Walaupun- Karena apa? walaupun Yang saya orang-orang- bawakan itu adalah yang hak, ajaran para nabi yang hak. Maka ketika Anda menjustis saya bahwa saya adalah telolis, kalian menjustis ajaran para nabi. Kayak gitu. oke lah Pak Ustadz. Nanti lain kali baru kita sambung lagi ya. Saya mau makan dulu Pak Ustadz ya. Baik. Makasih Bang ya. Selamat malam. Malam.